Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan selanjutnya itu mengenai penerapan fungsi eksponensial dan logaritma dalam ekonomi. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui konsep logaritma dan eksponen dalam matematikanya. Nah, tujuan dari perkuliahan ini yang pertama, mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan fungsi pertumbuhan penduduk, fungsi Gompers, dan fungsi pengajaran. Nah, fungsi pertumbuhan adalah satu contoh aplikasi fungsi eksponen dan logaritma dalam bidang ekonomi dan bisnis atau analisa ekonomi ya. Sifat utama fungsi ini adalah secara meningkat monoton ya. Nah, pembahasan fungsi pertumbuhan pada bagian ini hanya dibatasi ya. Pertama, pertumbuhan penduduk, kurva Gompers, dan kumpa pengajaran. Sedangkan untuk fungsi bunga menyemuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, pertama pertumbuhan penduduk atau biologis. Nah, penambahan penduduk visual ya dirumuskan dengan PT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah R dalam kurung tutup pangkat T, di mana PT-nya itu jumlah penduduk pada tahun ke T, sedangkan R-nya adalah persentase pertumbuhan penduduk dan V0-nya adalah jumlah penduduk semula. Nah, ada sebuah contoh. Jika pada tahun 2003 wilayah itu mempunyai penduduk 10.000 jiwa dan penambahan penduduknya 2% per tahun, tentukan jumlah penduduk wilayah itu pada tahun 2008. Di sini menginginkan 2008. Nah, menggunakan rumus yang tadi, kita lihat bahwa V0-nya diketahui di V0-nya adalah 10.000 jiwa dipangkatkan dengan 10 pangkat 4 atau disederhanakan ya, jadi 10 pangkat 4 jiwa, R-nya adalah 20%, didesimalkan menjadi 0,02. T-nya adalah kita untuk mengetahui T kita lihat dari awal dan yang diinginkan ternyata 4 tahun ya. Dengan demikian diperoleh di sini PT ya sama dengan 10 pangkat 4 dikalikan dengan 1 ditambah R-nya adalah 0,02 dalam kurung T-nya adalah 4. Sehingga P4 sama dengan 10 pangkat 4 dalam kurung 1,0,2. Nah, untuk memudahkan kita jika kedua ruasnya dilogaritmakan, maka akan diperoleh logaritma P per logaritma 10 pangkat 4 di dalam kurung 1,02 dalam pangkat 4. Nah, mengetahui sifat logaritma kalau kali menjadi tambah, sehingga log 10 pangkat 4 ditambah log 10 1,02 pangkat 4. Nah, log 10 pangkat 4 itu adalah 4 kali log 10. 4 log 10 itu adalah 1, jadi 4 kali 1 menjadi 4 ya hasilnya ini. Nah, sedangkan yang ini menggunakan sifat logaritma yang sebelumnya menjadi 4 kali log 1,02. Nah, 4 ditambah 4 log 1,02, yang ini menggunakan kalkulator menjadi 0,0086. Nah, diperolehlah 4 dikalikan ditambah 4 diperoleh hasil 4,0344. Dengan menggunakan kalkulator kita dapat memperoleh, karena di sini ada log P4, maka kita mau mengetahui P-nya saja menggunakan antilog dari 4,033. Menggunakan kalkulator menjadi 10,824,3 sekian ya. Jadi di sini pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 itu adalah 10.824 jiwa. Yang kedua adalah fungsi Gompers. Nah, fungsi Gompers atau kurva Gompers ada jenis model matematika untuk deret waktu yang dinamai oleh Benjamin Gompers. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot pada batas waktu pertumbuhan. Dirumuskan dengan N sama dengan C dikali A pangkat R pangkat T, di mana N-nya adalah banyak jiwanya, di mana C-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk dewasa atau asimtot tertinggi, dan A-nya adalah proporsi pertumbuhan awal, R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan T-nya adalah periode waktu. Sebagai contoh, jumlah nasabah suatu bank diperkirakan mengikuti kurva Gompers dengan persamaan G sama dengan 10.000 dikali 5 pangkat 0,6. Hitunglah waktu T yang dibutuhkan untuk memperoleh nasabah 20.000. Nah, pertama kita masukkan dulu terhadap rumus Gompers sendiri ya. Nah, G sama dengan 10.000 kali 5 pangkat 0,6 P. Nah, di mana G-nya itu adalah 20.000. Nah, karena kita akan ingin mengetahui T-nya di sini
yang dibutuhkan dalam 20.000, di mana G-nya 20.000 di sini ya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan juga ini kita logaritmakan luas kiri dan luas kanan, sehingga log 20.000 sama dengan log 10.000 kali 5 pangkat 0, pangkat T. Nah, untuk memudahkan 20.000-nya untuk menghitungnya, kita kalikan 2 dikali 10.000 atau 2 kali 10 pangkat 4. Kita ketahui tadi ya, kalau kali menjadi ini ya. Nah, ini kan setelah itu log 2 kali jadi tambah ya, log 10 pangkat 4. Yang ini juga sama, tambah log 10 pangkat 4 ditambah log 5 pangkat 0,6 T. Nah, log 2 kita ketahui bahwa log 10 pangkat 4 itu adalah 4, jadi 4 dikali 1 ya, 4. Ini juga sama 4. Nah, log ini menggunakan sifat menjadi 0,6 pangkat T log 5. Nah, log 2 menggunakan kalkulator ada 0,3010 plus 4 sama dengan 4 ditambah 0,6 pangkat T log 5 adalah 0,6990. Nah, ini habis ya, 4 kurangi 4 sehingga hasilnya 0,3040 sama dengan 0,6 pangkat T dikali 0,699. Kita ketahui yang ininya, maka kedua ruas menjadi 0,3040 dibagi 0,6990, sehingga hasilnya menggunakan kalkulator 0,6 T ya 0,4306. Nah, kedua ruas ini dilogaritmakan kiri dan kanan sehingga menjadi menggunakan sifat T log 0,6 log 0,4306 ya. T sama dengan log 6 itu menggunakan kalkulator negatif 0,2218, sedangkan yang ini menjadi negatif 0,3659, sehingga T sama dengan yang ini dibagi dengan yang ini ya, sehingga hasilnya T adalah 1,6497. Nah, yang terakhir adalah fungsi pengajaran. Umumnya dipakai oleh psikolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimtot batas pertumbuhan. Fungsi ini bisa dinyatakan Y sama dengan C dikurangi A dikali E pangkat negatif KX, di mana C, A, dan K-nya adalah konstanta yang positif, Y-nya keaktifan belajar, dan X-nya adalah variabel pendorong. Nah, contoh, misalkan biaya produksi total dalam jutaan rupiah ya, dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan sebagai C sama dengan 100 dikurangi 50 E pangkat negatif 0,02 Ki. Nah, C menyatakan biaya produksi dan Ki menyatakan kuantitas produksi. Yang pertama, berapa biaya produksi tetapnya? Dan yang kedua, yang B, biaya produksi 100 unit, berapa besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya? Nah, yang diketahuinya tentunya adalah biaya produksi total. Nah, untuk biaya produksi tetap yang A ini, maka C-nya harus sama dengan 0 atau Q-nya harus sama dengan 0 ya. Nah, ini ya. Sedangkan yang B, jika Q-nya 100 maka C-nya berapa dengan proporsi kuantitasnya. Nah, untuk menjawab yang A, maka kita tinggal substitusikan nilai Q yang sama dengan 0 terhadap persamaan yang ini. Ya. Negatif 0,2 dikali 0 itu adalah hasilnya 0. Nah, E pangkat 0 pasti adalah 1 karena semua yang pangkatnya 0 itu akan 1, sehingga C-nya ini adalah 50. Biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah ya untuk yang A. Sedangkan untuk yang B, jika Q-nya sama dengan 100, maka kita sama pula mensubstitusikan 100-nya terhadap Q-nya. Nah, negatif 0,02 dikali 100 itu adalah 2, negatif 2 ya, sehingga E sama dengan negatif 2. Untuk positif maka dia menggunakan sifat eksponen, maka dia akan ke bawah atau menjadi pembagi, jadi 50 per E pangkat 2 ya, sehingga C sama dengan 100 dikurangi 50 per, nah E nya itu adalah Euler yang kita tahu sebelumnya adalah 2,718 sekian ya, pangkat 2. Nah, 50 dibagi dengan itu adalah 6,7682, sehingga hasilnya adalah 932318, 93,2318. Nah, untuk mengetahui biaya proporsi biaya, kita lihat bahwa 50 ini adalah awalnya, sehingga 50 dibagi dengan yang ini ya,
kali 100 sehingga hasilnya adalah 53,63% untuk proporsinya. Nah, untuk menambah pemahaman terkait penerapan dalam ekonomi, silahkan buka LKM pada link psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.